Bayangkan kamu menuang segelas susu, lalu meminumnya sampai habis. Bagi sebagian dari kita, itu adalah hal paling biasa di dunia. Tidak ada yang terjadi, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu melakukan hal yang sama di depan nenek moyangmu, ribuan tahun lalu, mereka mungkin akan menatapmu dengan bingung. Karena bagi mereka, meminum susu hewan sebagai orang dewasa bukanlah hal yang normal. Perut mereka akan terasa penuh, kembung, dan tidak nyaman. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Bukan mereka yang aneh, kitalah yang aneh. Kemampuanmu meminum segelas susu tanpa masalah adalah sebuah perubahan genetik yang relatif baru, sebuah mutasi, dan sebagian besar orang dewasa di dunia hari ini tidak memilikinya. Jadi kapan manusia purba pertama kali minum susu? Dan bagaimana sebagian dari kita akhirnya bisa mencernanya? Jawabannya melibatkan peternakan, keju, sebuah mutasi genetik, dan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang kamu duga. Mari mulai dari sesuatu yang mungkin belum pernah kamu pikirkan. Semua mamalia meminum susu, tapi hanya saat mereka bayi. Anak kucing meminum susu induknya, anak sapi meminum susu induknya. Bayi manusia meminum susu ibunya. Itulah gunanya susu. Ia adalah makanan pertama dirancang khusus untuk makhluk yang baru lahir. Susu mengandung gula khusus bernama laktosa. Dan untuk mencerna laktosa, tubuh membutuhkan sebuah enzim bernama laktase. Semua bayi mamalia memproduksi enzim ini. Tanpanya, mereka tidak bisa mendapatkan energi dari susu induknya. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang menarik. Setelah bayi tumbuh dan berhenti menyusu, tubuh mereka perlahan berhenti memproduksi laktase. Dan kalau kamu memikirkannya, itu masuk akal sepenuhnya. Di alam liar, setelah disapih, seekor hewan tidak akan pernah meminum susu lagi seumur hidupnya. Tidak ada susu di hutan, tidak ada susu di padang rumput. Jadi untuk apa tubuh terus membuang energi memproduksi enzim yang tidak akan pernah dipakai lagi? Tubuh mematikannya. Itu adalah desain yang efisien. Dan inilah kuncinya. Manusia adalah mamalia. Selama hampir seluruh sejarah spesies kita, hal yang sama terjadi pada kita. Bayi manusia meminum ASI. Lalu setelah disapih, produksi laktase menurun dan susu bukan lagi bagian dari makanan mereka. Selama ratusan ribu tahun, inilah keadaannya. Manusia dewasa tidak meminum susu. Titik. Lalu sekitar 10-12 ribu tahun lalu, sesuatu mengubah segalanya. Manusia mulai menjinakkan hewan, kambing, domba, dan sapi perlahan berubah dari hewan buruan menjadi hewan ternak. Manusia tidak lagi hanya mengejar mereka, manusia memelihara mereka. Dan begitu kamu memelihara seekor kambing atau sapi, kamu menyadari sesuatu. Hewan ini menghasilkan cairan bergizi setiap hari tanpa harus membunuhnya. Ini adalah sumber makanan yang luar biasa. Daging hanya bisa didapat sekali, tapi susu bisa didapat berulang kali, hari demi hari. Dan disinilah muncul penemuan yang mengejutkan para ilmuwan. Selama bertahun-tahun, banyak orang mengira urutannya sederhana. Manusia berevolusi bisa mencerna susu, lalu mereka mulai meminumnya. Tapi bukti arkeologi menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Para peneliti mempelajari pecahan gerabah kuno dari ratusan situs arkeologi. Di dalam pori-pori tanah liat itu tertinggal jejak lemak dari makanan yang pernah diolah di dalamnya. Dan jejak itu bisa bertahan ribuan tahun. Ketika mereka menganalisis ribuan pecahan gerabah, mereka menemukan jejak lemak susu yang berasal dari sekitar 9.000 tahun lalu sejak masa-masa awal pertanian. Artinya, manusia sudah mengolah dan mengonsumsi susu ribuan tahun sebelum tubuh mereka mampu mencernanya dengan baik. Pikirkan sejenak betapa anehnya itu. Mereka meminum sesuatu yang membuat perut mereka tidak nyaman dan mereka tetap melakukannya. Jadi, bagaimana mereka bertahan? Bagaimana mereka mengonsumsi susu tanpa memiliki enzim untuk mencernanya? Jawabannya adalah salah satu penemuan paling cerdas dalam sejarah makanan manusia. Mereka tidak selalu meminumnya langsung. Mereka mengubahnya terlebih dahulu. Ketika susu difermentasi, mikroba di dalamnya memakan sebagian besar laktosa. Hasilnya adalah keju dan yogurt yang kandungan laktosanya jauh lebih rendah daripada susu segar. Dan kita punya buktinya. Para arkeolog menemukan gerabah berlubang-lubang mirip saringan dari sekitar 7.500 tahun lalu yang diduga digunakan untuk memisahkan bagian padat dari susu. Dengan kata lain, alat pembuat keju.
Jadi, sebelum ada mutasi genetik apapun, manusia sudah menemukan jalan pintas budaya. Mereka tidak mengubah tubuh mereka mengubah susunya. Ini adalah pola yang sudah kita lihat berkali-kali dalam sejarah manusia. Ketika biologi menjadi penghalang, manusia menciptakan teknologi. Tapi cerita ini belum selesai. Karena pada suatu titik, tubuh manusia memang berubah. Muncullah sebuah mutasi genetik yang membuat tubuh terus memproduksi laktase sampai dewasa. Para ilmuwan menyebut sifat ini sebagai persistensi laktase. Kalau kamu bisa meminum segelas susu tanpa masalah, kemungkinan besar kamu membawa versi gen ini. Dan inilah bagian nih yang membuat para ilmuwan bingung selama bertahun-tahun. Mutasi ini menyebar dengan sangat cepat, terlalu cepat kalau dibandingkan dengan mutasi lain pada manusia. Sesuatu jelas mendorongnya dengan kekuatan besar. Penjelasan yang paling masuk akal dulu terdengar sederhana. Orang yang bisa mencerna susu mendapat lebih banyak kalori dan nutrisi. Jadi mereka lebih sehat, punya lebih banyak anak, dan gennya menyebar. Tapi ketika para peneliti membandingkan data secara menyeluruh, gambarannya tidak cocok. Mereka menemukan bahwa penggunaan susu sudah tersebar luas jauh sebelum mutasi ini menjadi umum. Jejak susu ada di mana-mana, tapi gennya belum menyebar. Dan lonjakan besar gen ini baru terjadi jauh belakangan, ribuan tahun setelah manusia mulai memerah susu. Jadi, kalau susu sudah lama dikonsumsi, kenapa mutasi ini baru menyebar begitu cepat belakangan? Dan disinilah jawabannya menjadi gelap. Para peneliti mengusulkan sebuah penjelasan yang berbeda. Mereka menduga bahwa yang mendorong penyebaran gen ini bukanlah keuntungan sehari-hari, melainkan krisis. Bayangkan sebuah masa kelaparan, panen gagal, makanan menipis. Dalam kondisi seperti itu, susu menjadi salah satu sumber makanan yang tersisa. Bagi orang yang tidak bisa mencerna laktosa dengan baik, meminum susu dalam jumlah besar saat tubuh sudah lemah dan kekurangan gizi bisa memperburuk keadaan secara serius. Tambahkan wabah penyakit ke dalam gambaran itu. Ketika manusia hidup berdekatan dengan hewan ternak dan dalam kondisi yang tidak higienis, penyakit menyebar dan tubuh yang sudah lemah menjadi jauh lebih rentan. Dalam kondisi ekstrim seperti ini, perbedaan antara bisa dan tidak bisa mencerna susu berubah menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Orang yang membawa mutasi itu lebih mungkin bertahan melewati masa-masa terburuk. Orang yang tidak membawanya lebih mungkin meninggal sebelum sempat memiliki keturunan. Dan begitulah gen ini menyebar, bukan karena susu terasa enak, tapi karena kelaparan dan penyakit menyingkirkan mereka yang tidak memilikinya. Perlu ditekankan bahwa ini masih menjadi bahan penelitian dan perdebatan, tapi gagasannya menghantui. Setiap kali kamu meminum susu tanpa masalah, kamu sedang membawa jejak dari masa-masa tergelap yang pernah dilalui nenek moyangmu. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering disalahpahami. Karena mutasi ini menyebar dengan sangat kuat di beberapa wilayah, banyak orang mengira bisa mencerna susu adalah hal yang normal dan tidak bisa mencernanya adalah semacam kelainan. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Sebagian besar orang dewasa di dunia sebenarnya tidak memproduksi cukup laktase. Angkanya diperkirakan mencapai sekitar 2/3 dari populasi dewasa dunia. Artinya, tidak bisa mencerna susu dengan baik bukanlah kelainan. Itu adalah kondisi bawaan mamalia. Itu adalah keadaan aslinya. Yang justru merupakan pengecualian adalah orang-orang yang tetap bisa mencerna susu sampai dewasa. Jadi, kalau kamu merasa tidak nyaman setelah minum susu, tubuhmu tidak sedang rusak. Tubuhmu hanya sedang melakukan apa yang dilakukan hampir semua mamalia di planet ini. Dan kalau kamu bisa meminumnya tanpa masalah, kamu sedang menikmati hasil dari sebuah perubahan genetik yang relatif baru dalam sejarah panjang spesies kita. Sekarang, pikirkan tentang segelas susu di tanganmu. Benda itu terlihat sangat biasa. Ada di setiap toko, di setiap kulkas, di hampir setiap sarapan. Tapi di baliknya ada sebuah kisah panjang. Kisah tentang manusia yang menjinakkan hewan liar. Tentang orang-orang yang menemukan cara mengubah susu menjadi keju agar bisa dimakan. Tentang sebuah mutasi kecil yang menyebar melintasi benua. Dan mungkin tentang masa-masa kelaparan dan wabah yang begitu keras sehingga mengubah gen manusia itu sendiri. Jadi, kapan manusia purba pertama kali minum susu? Jauh lebih awal daripada kemampuan kita mencernaannya.
Manusia meminumnya lebih dulu dan tubuh kita menyusul kemudian. Dan itu mungkin adalah salah satu hal paling manusiawi yang pernah kita lakukan. Kita tidak menunggu tubuh kita siap. Kita mencoba dulu, kita mencari akal, kita membuat keju, dan kita bertahan. Lalu perlahan selama ribuan tahun, tubuh kita ikut berubah untuk mengejar apa yang sudah lebih dulu kita lakukan. Segelas susu di tanganmu bukan sekadar minuman, ia adalah salah satu bukti paling nyata bahwa manusia tidak hanya beradaptasi dengan dunia. Kadang kita mengubah dunia lebih dulu, lalu tubuh kita yang mengikuti.